Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya bangga-banggakan, seluruh mahasiswa saya dan juga yang saya hormati, anggota masyarakat yang masih setia mengikuti perkuliahan hukum dari saya. Kali ini saya ingin menyampaikan kembali mata kuliah yang saya ampu dengan materi kali ini dalam pertemuan ke-10 Hukum Perniagaan Internasional akan membahas tentang Bill of Lading atau BL. Sebelum kita lanjutkan, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Anda semua, terutama bagi yang belum ya, silahkan untuk mengklik ya tombol lonceng yang ada di bawah, kemudian like, subscribe, share, dan komen. Dan jika ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah. Saya insya Allah akan respon ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Baiklah, kita mulai saja. Kali ini kita membahas salah satu mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional yang saya ampu dalam pertemuan ke-10 ya. Kali ini membahas Bill of Lading. Baik, pengertian dan istilah Bill of Lading ya. Bill of Lading itu adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut, yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Istilah lain ya, dengan maksud dan arti yang sama, tapi istilahnya saja yang berbeda. Antara lain ada Airway Bill atau AWB untuk pengangkutan dengan pesawat udara, Railway Consignment Note untuk pengangkutan menggunakan kereta api, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, Bill of Lading ini sering disebut dengan konosemen ya, yaitu daftar muatan kapal yang berfungsi sebagai dokumen kepemilikan, kontrak pengangkutan, dan tanda terima barang ya. Konosemen ini merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Bill of Lading ini menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang ya. Tanpa Bill of Lading, seseorang atau pihak lain yang ditunjuk itu tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam Bill of Lading. Para pihak yang tercantum dalam Bill of Lading itu ada 4 ya. Yang pertama
adalah shipper, yakni pihak beneficiary, jadi pihak eksportir. Kedua, consignee, yakni pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang. Yang ketiga, pihak notify party, yakni pihak yang ditetapkan di dalam LC. Pihak keempat adalah carrier, yakni pihak pengangkut atau perusahaan pelayaran. Fungsi pokok bill of lading itu adalah ada 3 ya. Yang pertama sebagai bukti tanda penerimaan barang, yakni barang-barang yang diterima oleh pengangkut atau carrier dari shipper atau pengirim barang atau eksportir ke suatu tempat tujuan, dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak penerima atau consignee atau importir. 2. Sebagai bukti pemilikan atas barang, ya, atau disebut document of title, yang menyatakan bahwa orang yang memegang bill of lading merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum dalam bill of lading. Yang ketiga adalah sebagai bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengiriman. Jadi fungsinya sangat besar sekali ya bill of lading ini ya dalam transaksi perniagaan internasional. Adapun pemilikan bill of lading itu bisa dilihat ada berbagai macam ya. Bill of lading atas pemegang yang pertama. Bill of lading atas pemegang atau bearer, BL. Bill of lading ini memang jarang dipergunakan. Yang dimaksud bearer yakni pemegang bill of lading. Jadi orang yang memegang atau memiliki bill of lading tersebut dapat menagih barang-barang yang tersebut di dalam bill of lading. Cirinya adalah menyebutkan kata bearer di bawah alamat consignee. Ya. Itu bill of lading atas pemegang ya, yang pertama. Yang kedua adalah atas nama dan kepada order. Ya, disebut bill of lading made out to order. Pada bill of lading ini tercantum kalimat consigned to order of ya. Di depan atau di belakang nama consignee atau kepada notified address. Biasanya syarat bill of lading ini mencantumkan kata order pada kotak consignee pada bill of lading yang bersangkutan. Pemilikan bill of lading ini dapat dipindahtangankan ya oleh consignee kepada orang lain dengan cara endorsement, yakni menandatangani bagian belakang bill of lading tersebut. Adapun yang ketiga adalah bill of lading atas nama atau straight BL. Jika bill of lading itu diterbitkan dengan mencantumkan nama si penerima barang atau consignee, maka bill of lading tersebut disebut bill of lading atas nama atau straight BL. Bill of lading ini menggunakan kata-kata consignee to atau to ya, di atas alamat consignee tersebut. Jika ingin diadakan pemindahan hak milik atas barang-barang tersebut, maka harus dengan cara membuat
pernyataan pemindahan hak milik yang disebut Declaration of Assignment. Dan jika dilakukan endorsement, maka pemindahan pemilikan tersebut dianggap tidak berlaku. Jadi harus menggunakan pemindahan hak milik yang dinyatakan, ya. Jadi pernyataan pemindahan hak milik yang disebut Declaration of Assignment. Nah, sekarang kita menginjak ke jenis-jenis bill of lading, ya. Suatu bill of lading itu dapat dibeda-bedakan berdasarkan pernyataan yang terdapat pada bill of lading tersebut. Yakni yang pertama, Reserved for Shipment BL. Bill of lading yang menunjukkan bahwa barang-barang yang telah diterima oleh perusahaan pelayaran untuk dikapalkan, tapi belum benar-benar dimuat atau dikapalkan pada batas waktu yang ditetapkan dalam LC yang bersangkutan. Ya. Jadi ada risikonya nih kalau yang menggunakan Reserved for Shipment BL seperti ini. Risikonya adalah kemungkinan, ya. Yang pertama, kemungkinan barang akan dimuat dengan kapal lain. Kemudian kemungkinan lain risikonya adalah jika terjadi pemogokan, barang-barang bisa terbengkalai dan rusak. Kemungkinan yang ketiga, risiko yang bisa muncul adalah kemungkinan penambahan ongkos atau biaya lain seperti sewa gudang dan lain-lain. Yang kedua adalah Ship on Board BL. Bill of lading yang dikeluarkan jika perusahaan perkapalan yang bersangkutan mengakui bahwa barang-barang yang akan dikirim benar-benar telah berada atau dimuat di atas kapal. Ya, yang ketiga adalah short form BL. Bill of lading yang seperti ini adalah hanya mencantumkan catatan singkat tentang barang-barang yang dikapalkan, tidak termasuk syarat-syarat pengangkutan, ya. Jadi singkat saja, namanya saja short form. Ya, yang berikutnya yang keempat adalah long form BL. Ini adalah bill of lading yang memuat seluruh syarat-syarat pengangkutan secara terperinci, ya. Yang kelima ada yang namanya Truth BL. Bill of lading yang dikeluarkan jika terjadi transshipment, ya, akibat dari tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan. Jadi ada transshipment di sini. Kapalnya bisa lebih dari satu, ya, ada pemindahan dari kapal yang satu ke kapal yang lain, itu namanya transshipment. Karena tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan, itu yang dikeluarkan BL-nya adalah berjenis Truth BL. Kemudian yang keenam adalah Combined Transport BL, ya. Bill of lading yang digunakan pada saat terjadi transshipment dilanjutkan kemudian dengan pengangkutan darat. Nah, di sini ada variasi, ya. Kalau combine itu digabungkan berarti antara kapal dan juga kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan darat, ya. Yang ketujuh adalah Charter Party BL. BL yang digunakan jika pengangkutan barang menggunakan charter. Charter yaitu sewa borongan sebagian atau sebuah kapal. Kalau kita mau menyewa satu buah mobil angkot misalnya, kita charter, ya. Ini charter itu menyewa secara borongan, ya. Kalau dalam hal ini
dalam muatan laut ya, berarti bisa menyewa borongan sebagian atau sebuah kapal. Makanya disebut charter party BL jika pengangkutan barang menggunakan charter ya. Kemudian yang kedelapan adalah liner BL ya. Bill of lading yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang dengan kapal yang telah memiliki jalur perjalanan serta persinggahan yang terjadwal dengan baik. Jadi sudah ada trayeknya nih. Ibarat angkot itu sudah ada lane-nya nih, lane apa, lane F ya, lane D ya. Itu lane-nya, ada trayeknya. Kalau lane F itu melewati jalan ini. Kalau itu angkot. Lane D lewatnya lain lagi jalurnya. Nah, ini kapal. Ya, kapal juga ada yang memiliki jalur perjalanan yang terjadwal dengan baik, singgah di mana dan sebagainya, itu sudah ada keteraturan di situ. Itu BL-nya namanya liner BL ya. Baik, kita menginjak ke kondisi bill of lading. Saya agak cepat karena saya ada segera akan melakukan bimbingan skripsi kepada 6 orang mahasiswa ya, yang sudah menginjak semester 8. Saya akan segera mengakhiri, jadi saya percepat dulu. Sudah ditunggu oleh 8 orang mahasiswa yang akan berkonsultasi dengan saya karena saya selaku pembimbing skripsi mereka. Baik, kita lanjutkan dengan kondisi bill of lading. Kondisi bill of lading dapat dikategorikan berdasarkan keadaan barang, yakni yang pertama clean BL, bill of lading yang di dalamnya tidak terdapat catatan-catatan tentang kekurangan-kekurangan mengenai barang, serta menyatakan barang yang dimuat dalam keadaan baik dan lengkap, tanpa cacat. Pada bill of lading ini terdapat kata-kata shipped in apparent good order and conditions on board. Itu kalau yang pertama tadi ya, clean BL. Yang kedua, unclean BL, yaitu bill of lading yang di dalamnya terdapat catatan menyatakan barang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat LC yang terdapat kerusakan pada barang ya. Kata-kata pada bill of lading ialah old gunny bag, stained case, straw wrapped only, unprotected, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah stale BL. Bill of lading seperti ini maksudnya adalah bill of lading yang belum sampai kepada konsigni atau agennya saat kapal pembawa barang-barang telah tiba di pelabuhan tujuan. Masalah yang bisa timbul yakni kemungkinan pencurian ya, atau setidak-tidaknya pencurian kecil-kecilan yang disebut pilferage. Pilferage itu adalah pencurian kecil-kecilan. Misalnya ada satu paket ya, paket isinya beberapa barang gitu ya, beberapa biji, itu diambilnya hanya sebagian saja, beberapa biji saja, tidak semuanya. Itu namanya pencurian kecil-kecilan atau pilferage. Yang kedua kemungkinannya adalah adanya penalti yang dibebankan ya pada pengusaha oleh pihak pelabuhan setiap hari yang disebut dengan biaya demurrage ya,
Yang ketiga kemungkinan adalah kerusakan barang, ya. Dan yang keempat kemungkinannya adalah dapat dilakukan penjualan melalui lelang umum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal itu tadi, style BL dapat dilakukan dengan cara misalnya mengizinkan pengiriman bill of lading langsung saja kepada pembeli tanpa melalui bank. Bisa juga mengizinkan pengiriman bill of lading langsung saja kepada agen di negara pembeli, atau mengizinkan pengiriman bill of lading langsung saja kepada kapal pengangkut, ya. Nah, kita menginjak kepada penanganan bill of lading. Penanganan yang dilakukan harus diperhatikan pada bill of lading, ya, terutama bagi petugas bank, ya. Hati-hati. Yaitu yang pertama, bill of lading harus diterima langsung dari maskapai pengapalan atau pengangkutan yang menerbitkannya. Yang kedua, pada bill of lading harus disebutkan nama dan alamat eksportir, konsigni, order dari bank devisa yang menegosier. Menegosier itu maksudnya menegosiasi, ya. Yang menegosiasi. Yang ketiga, bill of lading itu harus ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatanganinya, di mana spesimen tanda tangan telah ada di bank. Spesimen itu contoh tanda tangan. Jadi bank itu menyimpan contoh tanda tangan dari pihak-pihak yang berhak menandatangani. Ini untuk menghindari terjadinya pemalsuan tanda tangan. Yang keempat, bill of lading harus dicocokkan dengan invoice dan LC, ya. Invoice itu kalau bahasa sehari-hari itu tagihan lah, ya. Jadi harus dicocokkan dengan invoice dan LC. Dalam hal A, nomor dan tanggal LC serta nama bank pembuka LC, ya, atau issuing bank. Yang B adalah nama, jumlah, dan ukuran barang. C, pelabuhan pengiriman. D, pelabuhan tujuan. E, pihak pengirim dan penerima. Yang kelima, bank itu harus dapat mengenal dan membedakan syarat-syarat bill of lading yang dapat diterima dan jenis-jenis pernyataan dalam bill of lading yang ada, ya, yakni ada shipped on board BL yang artinya dapat diterima, atau received for shipment yang artinya tidak dapat diterima, dan harus minta LC amendment, ada perubahan, harus dirubah dulu LC-nya. Kemudian yang keenam, bank tidak dibenarkan menerima atau menegosiasi unclean BL kecuali syarat LC secara tegas mengizinkannya. Kemudian yang ketujuh, tanggal BL tidak boleh melewati batas tanggal pengapalan terakhir. 8. Bill of lading harus cocok dengan LC tentang pelaksanaan pembayaran freight, prepaid, payable at destination, atau collect. Kemudian yang kesembilan, dalam hal ekspor dilaksanakan dengan transshipment harus diteliti apakah A, diminta through BL dengan second carrier endorsement atau cukup dengan through BL tanpa second carrier endorsement. B, diminta bill of lading
issued by second carrier ini hanya diizinkan untuk pelaksanaan transshipment di dalam negeri, ya, kecuali ada perubahan peraturan. Baik, mengingat keterbatasan waktu dan saya akan segera menghadiri mahasiswa-mahasiswa semester 8 berjumlah 6 orang yang sudah menunggu saya untuk bimbingan skripsi. Jadi kiranya kuliah mengenai Bill of Lading ini dapat saya cukupkan sampai di sini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Ya. Subscribe itu gratis, tidak merugikan saudara, tidak merugikan Anda. Jadi gunanya adalah nanti akan ada notifikasi jika saya mengupload video-video tentang materi-materi perkuliahan hukum di YouTube, ya. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.